Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang malam hari ini mempertemukan kembali kita dalam kondisi insya Allah sehat, tidak kurang suatu apa. Dan malam hari ini kita bertemu di acara kajian I'tikaf, melanjutkan edisi sepekan yang lalu. Masih banyak yang ingin menyimak, namun beberapa waktu yang lalu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah hari ini kita bisa menyampaikan kembali bersama beliau pimpinan Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga pendengar serta jaringan media Majelis Tafsir Al-Quran yang senantiasa istiqomah menyuarakan gelora dakwah Islam. Semoga kita bisa menyimak acara di malam hari ini dengan seksama. Di malam hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir beliau pimpinan Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, atas rahmat dan ridha Allah, kabar baik, sehat. Mas Rudi sehat juga? Iya, berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Ya. Dan di samping beliau ada Ustadz Muhammad Ghazali yang saat ini juga akan menemani beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pula? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja di malam hari ini seperti yang kemarin juga, bahwa saat ini diikuti dengan peserta Zoom di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Di antaranya ada dari Karawang dan saat kemarin ada 10 masjid yang bergabung mengikuti acara Zoom di media ini. Dan pemirsa, sebaiknya kita langsung saja untuk mengikuti mukadimah dari Ustadz Nur Khalid. Kami silakan, Ustadz. Iya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa MTA TV, pendengar Radio Persada FM maupun radio-radio jaringan MTA yang ikut merilai giat pada malam hari ini, dimanapun berada, yang mudah-mudahan insya Allah selalu berada dalam lindungan, naungan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, hidayah karunia-Nya, baik secara lahir maupun secara batin, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas. Allah masih tangguhkan ajal kita, sehingga dengan rahmat dan ridha Allah kita pun masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang senantiasa dinanti-nantikan kedatangan kehadirannya oleh segenap umat Islam di berbagai belahan dunia, yaitu bulan Ramadan.
yang sebentar lagi kita ikhlas ataupun tidak ikhlas akan meninggalkan kita di beberapa hari ke depan. Namun demikian, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, hal ini wajib kita syukuri bahwa tidak semua umat Islam itu masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang telah Allah panggil pulang. Dan cepat maupun lambat, insya Allah itu satu hal yang pasti kita pun akan menyusul saudara-saudara kita yang sudah dahulu dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah hari ini, entah lusa, entah esok hari, entah pekan depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Namun yang jelas, yang namanya kematian itu satu hal yang sangat dekat, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Oleh karena itu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, di sisa usia yang masih Allah berikan ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka mendekat kepada Allah untuk meraih ridhonya, sehingga di hari akhir kelak kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk diizinkan memasuki surganya, surga yang penuh dengan kenikmatan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Itu harapan kita dan menjadi cita-cita seluruh orang Islam, seluruh orang yang beriman di berbagai belahan penjuru dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu diijabahi oleh Allah, didengarkan oleh Allah doa-doa kita, sehingga kita pun kelak menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Itu harapan kita. Dan momentum Ramadan ini, sebagaimana yang sudah Allah gariskan, adalah momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena biar bagaimanapun, hamba Allah yang kelak diizinkan oleh Allah memasuki surganya adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Bukankah Allah berfirman bahwa surga itu dipersiapkan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa? Wa'iddat lil muttaqin. Itu janji Allah, itu ketetapan Allah, yang mana ketetapan Allah tidak akan pernah mengalami perubahan. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa surga hanya akan dihuni oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa, tentu itu pasti akan terjadi dan tidak akan mengalami perubahan. Nah, salah satu momentum untuk meningkatkan takwa kita atas rahmat dan ridha Allah, kebaikan Allah, Allah berikan satu bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Kalau 11 bulan yang lalu yang sudah Allah berikan ternyata belum cukup untuk mendekatkan diri ini kepada Allah, untuk menjadikan diri ini sebagai pribadi yang bertakwa, maka Allah beri 1 bulan lagi. 1 bulan di mana bulan ini betul-betul ditujukan untuk momentum kebangkitan ketakwaan kita kepada Allah. Bukankah dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183, coba dibaca itu, 183 atau 184 Ustaz. Seruan kepada orang-orang yang beriman agar berpuasa, dan dengan tujuan puasa itu agar meraih takwa di hadapan Allah. Jadi coba dibaca, ayat ini sudah sangat familiar. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini sudah sangat familiar di telinga kita.
sehingga hampir mayoritas umat Islam hafal dengan ayat ini. Karena di berapa banyak mubaligh, berapa banyak kiai, berapa banyak ustadz yang menyitir ayat ini. Namun tentu ayat ini tidak cukup hanya familiar di telinga kita. Harus kita pahami, kemudian kita berusaha untuk meraih apa yang memang sudah digariskan oleh Allah dalam ayat ini. Bukankah dalam ayat ini yang diseru oleh Allah itu hanya khusus orang-orang yang beriman? Ayat ini Allah buka dengan harfun nida, dengan huruf panggil ya, di mana kita sudah mengetahui bahwa ya dalam bahasa Arab itu, atau huruf panggil harfun nida dalam bahasa Arab setidaknya ada 14. Namun di dalam Al-Quran yang Allah gunakan hanya satu, yaitu ya. Lah ya ini fungsinya ini adalah harfun nida, huruf panggil, huruf seru, lil ba'id untuk jauh, huruf panggil jauh, lil mutawassit atau panggil sedang, atau lil qorib huruf panggil dekat. Seolah-olah dengan huruf ini Allah hendak menyeru hamba-hambanya yang memang di luar bulan Ramadan masih jauh kepada Allah. Seolah-olah Allah hendak menyeru hambanya yang sudah sedemikian jauh melupakan Allah, namun di hatinya masih ada iman, masih menyatakan dirinya hambaku yang jauh, yang telah jauh melupakanku, kembalilah kepadaku. Dan seolah-olah melalui seruan ini pula Allah hendak memanggil hambanya yang memang dekat sekali kepada Allah. Diseru pula dalam ayat ini, maupun hambanya yang memang agak jauh. Jadi tidak dekat sekali dengan Allah, tidak jauh sekali dengan Allah, tapi sedang-sedang saja. Itu diseru semuanya oleh Allah dengan huruf panggil ya ini. Wahai hambaku, baik yang jauh, yang telah melupakanku, maupun yang sedang, kembalilah. Ada satu perintah yang harus kamu laksanakan, yang harus kamu tunaikan. Kalau kamu masih merasa ada iman dalam hatimu. Apa itu? Kutiba alaikumus siyam, wajib, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Sebagaimana puasa ini sudah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Tujuannya sama, sejak disyariatkan puasa sampai nanti hari kiamat, tujuan puasa tidak berubah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena hanya orang bertakwalah yang akan diizinkan oleh Allah kelak untuk menempati surganya. Nah, kita masih tersisa beberapa hari di bulan Ramadan yang kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan mungkin saja dan tidak mustahil di antara kita tidak bisa menyelesaikan Ramadan ini meski tinggal tersisa beberapa hari. Bisa jadi esok kita dipanggil oleh Allah kembali untuk dimintai pertanggungjawaban kelak. Maka bisa jadi karena Ramadan tahun ini mungkin saja menjadi Ramadan terakhir kita. Maka mari kita gunakan sebaik-baiknya momentum Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah. Sehingga nanti kita lepas dari bulan Ramadan, kita tetap semangat Ramadan. Dan sebagai alumni madrasah Ramadan itu betul-betul bersikap dan berakhlak sebagaimana tatkala kita berada di bulan Ramadan. Kita tingkatkan lagi, kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi. Karena itulah ciri orang yang beriman, yang sukses dalam puasanya. Itu la'allakum tattaqun. Nah, terkait dengan hal ini, maka ada beberapa saudara-saudara kita yang saat ini, sejak 10 hari terakhir yang lalu, atau di malam ke-10 terakhir, ada
Nah, ini tinggal kalau tidak salah 2 atau 3 hari lagi. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Maka kajian atau pembahasan kita pada malam hari ini tetap kita masih di seputar iktikaf, yang mana di pekan yang lalu sudah kita ketahui makna dari iktikaf itu sendiri. Makna dari iktikaf perlu kita ulangi sekali lagi, Bapak dan Saudara yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang kita tahu, iktikaf itu adalah ibadah sunnah. Sebagaimana sholat tahajud itu juga ibadah sunnah. Namun ada satu kaidah dalam ilmu tafsir, apabila ibadah sunnah itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti ibadah sunnah yang dimaksud itu sangat spesial. Sangat spesial. Kita tahu ibadah sunnah dalam hal ini sholat itu banyak. Ada sunnah rawatib, ada sholat duha, ada tahiyatul masjid, ada tahajud. Namun kenapa yang Allah sebut adalah sholat tahajud? Berarti di balik sholat tahajud ini ada sesuatu yang sangat spesial. Laili fatahajjat bihi nafilatallah. Dan dari sebagian malammu, hanya sebagian malam, hendaknya kamu bertahajud sebagai nafilah, sebagai ibadah penyempurnamu, sebagai penyempurna ibadahmu. Nah, dengan tahajud ini ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah? Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan tahajud yang rutin kita tunaikan, istiqomah, setiap malam kita bangun, kita tahan kantuk, tahan dinginnya udara, kita ambil air wudhu, kita bersimpuh bermunajat di tengah malam, di sepertiga malam, tatkala orang-orang sedang terlelap tidur, kita bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Nah, dengan hal ini ternyata ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Kita akan diangkat derajat kita ke tempat maqamam mahmudah, tempat-tempat yang terpuji, didekatkan oleh Allah. Nah, padahal tahajud itu ibadah sunnah, namun Allah sebutkan dalam Al-Quran, berarti ini sangat spesial ibadah ini. Termasuk juga i'tikaf. I'tikaf ini perintah langsung datang dari Allah. Coba kita ingat kembali itu ayatnya. Quran surah Al-Baqarah itu ayat 125. Surat Al-Baqarah ayat 125. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin warruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah, yakni Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, dan untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Nah, iktikaf langsung oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti di balik iktikaf ini, meski dia adalah ibadah sunnah, namun ini sangat spesial di hadapan Allah. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira, hendaknya beliau berdua membersihkan, an tahhira baitiyah lit-ta'ifina, membersihkan rumahku, yaitu Ka'bah sana di area Masjidil Haram. Tujuannya untuk apa? Lit-ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf.
lit-thaifina wal 'akifina untuk orang-orang yang beriktikaf, dan warruka'is sujud untuk orang-orang yang rukuk dan sujud dalam arti sholat. Maka ini ibadah sunnah, namun Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana tidak seluruh ibadah sunnah Allah sebutkan secara spesifik. Namun i'tikaf, tahajud ini Allah sebutkan. Dan ini pula yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita. Beliau senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Beliau senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir. Dan di 10 malam terakhir, suri tauladan kita mengencangkan ikat pinggang beliau, dalam arti lebih tekun lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Padahal beliau seorang Rasulullah, utusan Allah, pembawa risalah Al-Quran, maksum, tanpa dosa, dijamin surganya, berada di surga paling tinggi, tidak ada yang menyamai atau melebihi tingginya surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di 10 malam hari terakhir, beliau surganya berada di kenikmatan surga yang tertinggi. Beliau masih mengencangkan ikat pinggang beliau, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya dalam rangka taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Itu Rasulullah. Lah kita, surga belum jelas, neraka sudah jelas, kita surga belum jelas, hisab menegangkan. Masa usaha kita untuk meraih ridha Allah, untuk meraih surga Allah hanya seperti ini terus? Hanya biasa-biasa saja, ongkang-ongkang kaki, santai kalau ingat saja kepada Allah. Maka mari kita manfaatkan sisa hidup kita, sisa usia kita, kita curahkan segenap potensi yang telah Allah titipkan kepada kita, baik tenaga, baik ilmu, baik harta, bahkan jiwa sekalipun. Mari kita curahkan untuk menggapai ridha Allah, untuk meraih surganya Allah kelak. Itu yang memang harus kita lakukan, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh suri tauladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pekan yang lalu kita sudah mengetahui apa makna i'tikaf. Makna i'tikaf tidak ada salahnya kita ulang pada malam hari ini. I'tikaf itu sebetulnya berasal dari kata akafa ya'kufu. Akafa ya'kufu kemarin sudah kita bahas. Akafa ya'kufu ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Akafa ya'kufu, coba di 2 ayat sebagai contoh. Yang pertama bisa dilihat itu Quran surah Al-A'raf itu, atau Quran surah Al-Anbiya dulu. Quran surah Al-Anbiya ayat 52 itu. Bagaimana umatnya Nabi Ibrahim fokus terhadap berhala-berhalanya. Padahal itu sesat, berhala itu tidak bisa menolong orang, menolong dirinya saja tidak bisa, apalagi menolong orang lain. Menolong dirinya tidak bisa. Namun kita lihat bagaimana umat Nabi Ibrahim begitu fokus sehingga tidak bisa dipalingkan oleh apapun juga. Mari dibaca saat. Surat Al-Anbiya nomor surat 21 ayat 52. Iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Nah, bahkan Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada ayahnya, kepada bapaknya, kepada kaumnya, idqala, ingatlah. Ayat ini dibuka dengan ingatlah, berarti ini terbuka untuk diambil pelajarannya. Karena ayat ini dibuka dengan maka fungsi dari ayat ini agar generasi sesudahnya jangan melupakan kisah ini. Sehingga kalau lupa maka tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil ibrah dari kisah umat Nabi Ibrahim.
Maka ini dibuka dengan id, artinya sampai nanti hari kiamat, generasi sesudahnya itu diharapkan dan diwajibkan untuk mengambil ibrah dari kisah ini, sehingga sangat terbuka. Maka kisahnya apa? Id qala li abihi wa qaumihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Patung-patung apa ini? Patung apa yang kalian semuanya sangat fokus menyembahnya? Patung-patung apa ini? Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Nah, kita fokus ya pada kata akifun. Akifun itu isim fa'il, pelaku dari fi'il akafa. Akafa itu makna asalnya diam dan fokus. Bukan hanya sebatas diam, namun diam dan fokus. Sebagaimana kaumnya Nabi Ibrahim di hadapan berhala-berhalanya, mereka diam dan fokus, tekun sekali menyembah Tuhan yang batil, sehingga tidak bisa dipalingkan oleh apapun. Diingatkan untuk kembali kepada Tuhan yang esa, tidak mau, karena fokus sekali kepada sesembahannya yang batil. Nah, di situ disebutkan oleh Allah, akifun, akafa, ya'kufu, akif. Maka akafa, ya'kufu, akif. Akafa itu diam dan fokus. Jadi fokus betul, tekun betul di situ. Nah, mari kita lihat contoh lain dari penggunaan kata akafa ini. Ini lebih dahsyat lagi. Quran surah Al-A'raf itu, surah ke-7 ayat 138. Umatnya Nabi Musa lebih dahsyat lagi. Lebih fokus lagi, lebih dahsyat lagi dalam penyembahan berhala. Coba kita ingat itu. Quran surah Al-A'raf ayat 138. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, yakni bagian utara dari Laut Merah, ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka, Bani Israel, berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Musa menjawab, sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Lah kan kita dapatkan di situ ayat yang berbunyi ya'kufun, berasal dari kata akafa itu. Nah, umatnya Nabi Musa ini lebih bandel lagi, lebih keras kepala lagi. Dahulu Allah pernah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Di depan matanya umatnya Nabi Musa itu melihat Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Dulu kami selamatkan Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa, dengan menyeberangi lautan dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Namun itu tidak bisa dijadikan ibrah oleh sebagian dari kaum Nabi Musa. Sebagian kaum Nabi Musa tidak bisa mengambil pelajaran dari itu. Ceto-ceto jelas-jelas Fir'aun yang mengejar mereka ditenggelamkan oleh Allah dan dilihat oleh mata kepala mereka. Namun tidak menjadikan mereka sadar. Sebagian dari mereka fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Maka ketika Allah sudah selamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian kaumnya Nabi Musa ini melintasi satu kaum yang masih menyembah berhala. Ya'kufuna ala asnamin lahum. Jadi ketika melintas dan mendapati ada satu kaum yang masih
fokus sekali menyembah berhala-berhala mereka. Asnam, jamak dari sonam. Kalau tadi kaumnya Nabi Ibrahim, tamasil, jamak dari timsal. Tamasil, timsal itu patung berhala yang terbuat bisa dari batu, dari tembaga. Jadi masih berwujud patung-patung besar begitu. Seperti dewa-dewa atau apa bahasa apa? Reca itu bahasa Indonesianya apa? Arca-arca. Nah, tetapi kalau asnam itu sudah berinovasi, lebih modern, bisa dibuat dari kayu. Maka umatnya Nabi Musa itu membuat sonam atau patung anak sapi. Nah, ketika melintasi satu kaum yang masih ya'kufuna ala asnamin lahum, masih fokus menyembah berhala, kurang ajar sekali. Saking fokusnya umatnya Nabi Musa tadi yang diselamatkan dari kejaran Firaun, karena fokus betul sebelumnya juga menyembah patung-patung, maka begitu melihat masih ada kaum yang menyembah berhala, minta kepada Nabi Musa. Kan kurang ajar sekali. Saking fokusnya ini umatnya Nabi Musa kepada berhala-berhalanya. Mereka mengatakan, qalu ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan. Kami mohon ya Musa, buatkan kami satu patung saja untuk kami sembah. Satu Tuhan saja. Padahal sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Dan ditenggelamkannya Firaun dilihat oleh mata kepala mereka. Namun itu tidak menjadikan mereka berpaling dari berhala-berhalanya. Sebagian dari mereka malah meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolong buatkan kami Musa satu Tuhan saja. Sebagaimana mereka, yaitu kaum yang dilihatnya tadi, memiliki Tuhan-Tuhan. Ya, buatkan satu saja. Wahai Musa, satu saja Tuhan, agar nanti bisa kami sembah. Sebagaimana mereka, kaum ini punya Tuhan-Tuhan yang mereka fokus, mereka sembah. Nah, ini luar biasa bandelnya kaumnya Nabi Musa, bengalnya kaumnya Nabi Musa. Tidak sadar oleh apa yang mereka lihat, masih meminta kepada Nabi Musa membuatkan satu patung agar bisa disembah. Nah, fokus kajian kita pada malam hari ini bukan ini, namun kita melihat dulu definisi dari i'tikaf yang berasal dari akafa. Akafa, itulah makna akafa. Diam dan fokus. Diam dan fokus. Bukan hanya sebatas diam, namun diam dan fokus. Bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, bagaimana saking fokusnya tidak bisa dipalingkan oleh apapun juga. Sampai kisah penenggelaman Fir'aun yang dilihat oleh mata kepala mereka, itu juga belum mampu untuk memalingkan fokusnya dari berhala-berhala yang dulu mereka sembah. Nah, maka dari sini kita bisa memahami asal kata i'tikaf adalah akafa. Akafa itu tersusun dari 3 huruf, ain, kaf, fa. Ain, kaf, fa. Itu memiliki makna fokus. Fokusnya sudah luar biasa itu. Nah, untuk usaha lebih fokus lagi, lebih serius lagi, maka di dalam bahasa Arab biasanya ditambahkan hurufnya. Kalau tadi hurufnya 3, ain, kaf, fa, maka ditambahkan 2 huruf lagi untuk menunjukkan usaha yang lebih serius lagi, usaha yang lebih fokus lagi. Maka kemudian ditambahkan 2 huruf, huruf alif dan huruf ta. Maka dari akafa berubah menjadi i'takafa. Nah, ini maka bangunan katanya sudah mengalami penambahan. Bangunan kata. Kalau akafa tadi terbangun dari 3 huruf. Kemudian i'takafa itu terbangun dari 5 huruf karena ada tambahan alif dan ta. Maka
ada kaidah yang sudah kita sebutkan, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya bangunan dalam sebuah kata yang awalnya 3 huruf menjadi 5 huruf, berarti bangunan hurufnya bertambah. Lah, bertambahnya bangunan satu kata ini itu menunjukkan bertambah dalamnya makna kata tersebut. Maka kalau tadi akafa itu fokus, maka i'takafa berarti lebih fokus lagi, lebih serius lagi. Nah, sifatnya disebut i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam, fokus, serius, usahanya lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih fokus lagi. Maka disebut i'tikaf. Nah, i'tikaf dalam makna secara istilah itu artinya al-iqamatu was-subutu fil masjidi ala niyatil ibadah. Jadi berdiam diri dalam satu masjid dengan tujuan untuk ibadah mendekat kepada Allah. Itu makna dari i'tikaf. Kemudian karena ini satu amalan sunnah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tentu banyak fadilahnya, banyak manfaatnya. Namun manfaat i'tikaf yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi oleh Syekh Al-Albani dikatakan, hinna al-ahadis al-waridah fil i'tikaf, bahwa semua atau seluruh hadis yang ada yang terkait dengan i'tikaf menyebutkan fadilatul i'tikaf kulluha dhaifah. Semuanya hadis-hadis yang lemah. Namun bukan berarti i'tikaf ini tidak ada manfaatnya. Meski Nabi tidak bersabda secara spesifik apa manfaat dari i'tikaf. Nah, dari sini bisa kita ambil makna atau manfaat i'tikaf itu dari sisi pengertian bahasanya tadi. Yang pertama, dengan menambahkan 2 huruf berarti jelas manfaat pertama adalah apa? Manfaat pertama imtisalan li awamirillah, berarti kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, karena tadi Allah perintahkan i'tikaf disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 125. Berarti dengan kita mengerjakan i'tikaf di 10 hari terakhir, itu salah satunya kita dalam rangka mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah. Manfaat kedua, iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh suri tauladan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di berbagai banyak riwayat yang sahih beliau disebutkan beliau senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Maka dengan kita beriktikaf, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati perintah Allah dan mengikuti apa yang menjadi contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manfaat yang pertama. Adapun yang kedua, dilihat dari penambahan huruf pada kata akafa menjadi i'takafa tadi, uqufun menjadi i'tikafun. Di situ ada tambahan makna, berarti maknanya lebih dalam, usahanya lebih serius. Maka manfaat kedua yang bisa kita raih tatkala kita lulus atau menjadi alumni i'tikaf, manfaat kedua, usaha kita untuk mendekat kepada Allah lebih serius lagi. Kalau kemarin sebelum kita masuk bulan Ramadan atau sebelum kita melakukan i'tikaf, usaha kita masih biasa-biasa saja, dalam rangka mendekat kepada Allah masih biasa-biasa saja, masih sibuk dengan dunia kita, maka alumnus Ramadan, alumnus i'tikaf tentu dia punya usaha yang lebih serius lagi untuk mendekat diri kepada Allah
tidak seperti kemarin-kemarin lagi. Kalau kemarin masih sibuk dengan dunianya, akhiratnya masih sibuk dengan masih dikalahkan dengan pekerjaannya. Lah maka alumnus Ramadan, apalagi alumnus Ramadan plus alumnus iktikaf, tentu dia punya usaha. Kalau Ramadan puasa yang dijalankan betul, iktikaf yang dijalankan betul, hanya mengharap ridha Allah, tentu pada dirinya akan berubah. Usaha yang ada dalam dirinya untuk lebih mendekat lagi kepada Allah tentu akan mengalami perubahan demi perubahan. Lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih keras lagi dalam berusaha meraih ridha Allah. Nah, adapun manfaat ketiga, bisa kita tarik ibrah, kita tarik pelajaran dengan Ramadan, pendidikan Ramadan, madrasah i'tikaf, kita lulus dari situ, tentu hidup kita menjadi lebih terencana, menjadi lebih terpola. Karena umat Islam itu orang Islam yang memang Islamnya betul, itu hidupnya terencana, hidupnya terpola. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kan Nabi kita bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni sebaik-baik Islam seseorang, dia tidak akan melakukan hal yang tidak bermanfaat, dalam arti tarkuhu mala, yakni dia akan meninggalkan semua jenis perkataan maupun perbuatan yang tidak membawa manfaat apapun. Maka hal-hal yang lagho, yang melalaikan, yang tidak bermanfaat, yang tidak ada nilai ibadahnya, tentu kalau Islam kita Islam benar, iman kita betul di hadapan Allah, kita akan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka orang Islam yang menjadi alumni atau alumnus Ramadan dan iktikaf dengan betul, hidupnya lebih terencana, lebih terpola, maka hidupnya akan bermanfaat baik bagi dirinya, keluarganya, orang lain maupun masyarakat, serta bagi bangsa yang kita cintai ini. Kan kita diperintahkan untuk menjadi sebaik-baik manusia. Sedangkan menurut agama kita, sebaik-baik manusia salah satunya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia siapa yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka menjadi lebih terarah hidup kita, terpola, menjadi lebih terarah, ada tujuan hidupnya. Alumni Ramadan, alumni iktikaf, dia punya tujuan hidup. Untuk apa hidup di dunia ini? Apakah untuk hanya senang-senang saja sehingga melalaikan akhirat, atau dunianya ini menjadi wasilah dia, perantara dia untuk meraih akhiratnya? Maka orang yang puasanya betul, iktikafnya betul, dia akan paham tujuan hidupnya, bahwa di dunia ini itu bukan tujuan utamanya. Maka dunia hanya tidak masuk sampai ke hati. Ibaratnya dunia hanya sebatas tidak dilupakan, hanya dalam genggaman tangannya saja, tidak masuk ke hati. Namun akhirat menghujam dalam sampai ke hatinya yang paling dalam, akhiratnya. Kalau dunia hanya sebatas tidak dilupakan, berarti hanya ada dalam genggaman tangan. Dalam genggaman tangan itu ya kita siap untuk melepaskan kapan saja. Sesuatu yang berada dalam genggaman tangan kita, maka setiap saat kita harus siap dan ikhlas untuk melepaskannya. Maka jangan jadikan dunia sampai masuk ke dalam hati, namun cukup hanya dalam genggaman tangan. Lah nanti kalau sudah tiba waktunya, kita ikhlas atau tidak ikhlas, akan kita lepaskan dunia itu. Segala sesuatu yang berada dalam genggaman tangan kita, jika tiba waktunya nanti akan kita lepaskan. Maka kita diperintahkan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Coba diingat kembali ayatnya. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya
wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, kalau kita iman di dalam hati kita itu benar di hadapan Allah, tentu kita akan mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dalam ayat ini. Allah perintahkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ini, carilah kebahagiaan hidup di akhirat dengan segenap potensi yang sudah Allah berikan kepadamu. Kita hidup di dunia ini sejak lahir sampai nanti kita meninggal, kita sudah diberi potensi oleh Allah. Baik potensi yang melekat pada diri kita, seperti mata, lisan, telinga, tangan, kaki, itu semua potensi yang melekat pada diri kita, ataupun potensi-potensi yang memang tidak melekat pada diri kita. Nah, semua potensi baik internal maupun eksternal, baik yang melekat pada diri kita maupun yang tidak melekat pada diri kita, gunakan semuanya untuk meraih mengejar kebahagiaan akhiratmu. Beberapa kali sudah pernah kami contohkan, saat kita di dunia ini dijanjikan oleh seseorang ada peluang kita untuk meraih materi dunia, insya Allah manusia akan mengejar itu untuk mendapatkan materi dunia. Sebagai contoh, ada peluang lowongan pekerjaan, di mana pekerjaan itu sesuai dengan keahlian kita. Maka kita akan curahkan segenap potensi untuk meraih pekerjaan itu. Padahal itu hanya pekerjaan duniawi. Andai kata disyaratkan, nanti kamu datang interview jam 3 pagi, akan aku terima. Wujud kesungguhanmu untuk bekerja di perusahaan ini, di tempat ini, kalau nanti kamu datang interview jam 3 pagi, itu aku terima. Karena datangmu jam 3 pagi untuk interview itu bukti kesungguhanmu. Nah, itu banyak manusia yang akan mengejar itu. Segala potensinya dicurahkan. Masih ngantuk, ditahan rasa kantuknya. Hawa dingin, ditahan dinginnya, pakai jaket, naik perlu jaketnya double. Punyanya sepeda motor, naik sepeda motor dingin, naik perlu jaket double, pakai kaos kaki double, dan lain sebagainya. Dalam rangka biar bisa datang ke tempat kerja untuk interview, karena itu menjadi salah satu penilaian bentuk kesungguhan kita. Itu banyak manusia yang akan mengejar itu. Namun tatkala Allah janjikan, yang menjanjikan Allah bahwa di akhirat itu ada peluang surga. Untuk meraih surga ini kamu harus curahkan segenap potensimu, baik dengan ilmumu, dengan tenagamu, dengan hartamu, bahkan dengan jiwamu. Curahkan semuanya untuk meraih peluang surga yang sudah dijanjikan oleh Allah di kampung akhirat nanti, kampung abadi nanti. Namun ternyata tidak sedikit orang yang bermalas-malasan, mungkin termasuk kita. Tatkala ada peluang materi duniawi, kita semangat sekali. Bahkan yang sudah sepuh kembali muda, jiwanya kembali muda untuk mendapatkan materi duniawi. Namun saat ada peluang surga, yang mana kita tidak pernah melihat keindahan surga saat kita hidup di dunia ini, itu ternyata kita malas. Kita malas, hanya ingat saja, kalau pas eling saja, pas ingat saja kepada Allah, baru kita mendekat. Sehingga ayat ini secara tidak langsung pemaknaannya sudah kita balik tanpa kita sadari. Kita balik dengan perilaku dan perbuatan sehari-hari kita, yang seharusnya segenap potensi ini kita curahkan tanpa kenal lelah untuk mengejar akhirat kita. Namun justru dalam rangka meraih akhirat kita hanya sebatas kalau pas eling. Kalau pas eling, ya nek pas eling sholat, pas eling poso.
pas eling sedekah, pas eling jamaah ke masjid, pas eling tidak ghibah saudaranya, pas eling tidak mencaci saudaranya, hanya pas eling saja. Tapi untuk mengejar dunia luar biasa, dicurahkan segenap potensinya. Padahal semua kesenangan dunia itu kata Allah yanfadu, ma'indakum yanfadu, apa yang ada pada sisimu, baik itu harta benda, baik itu keluarga, mobil mewah, rumah megah, pangkat tinggi, status sosial masyarakat terhormat, itu semuanya yanfadu. Wis to, mbok gondelono kaya ngopo, itu yanfadu. Pasti akan binasa, akan musnah, akan hancur. Wa ma indallahi baq, yang kekal itu apa yang ada pada sisi Allah. Namun untuk sesuatu yang pasti binasa, pasti hancur, pasti musnah, pasti hilang, itu kita curahkan segenap potensi yang Allah berikan. Namun untuk meraih sesuatu yang abadi, yang kekal nanti di kampung akhirat, justru kita masih malas-malasan. Nah, ayat ini tanpa sadar sudah kita balik pemaknaannya, sehingga tanpa sadar perilaku kita sudah menyebabkan ayat ini terbalik bunyinya menjadi wabtaghi fima ataqallahu dunya wala tansa nasibaka minal akhirah. Jadi begitu, sehingga terbalik makna ayat ini. Tanpa sadar kita balik sendiri dengan perbuatan maupun tutur lisan kita yang sangat menyimpang dari ketetapan Allah. Nah, orang yang lulus dari Ramadan, lulus dari i'tikaf, tentu akan mengamalkan ayat ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Tidak membolak-balik pemaknaan ayat ini. Dia akan kejar betul akhiratnya, sehingga terpola hidupnya, terarah hidupnya, tujuan hidupnya ada, sehingga akhiratnya dia masukkan ke dalam hatinya yang paling dalam. Jadi mata hatinya dipenuhi dengan akhirat, dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan ketakwaan. Adapun dunianya, karena perintahnya hanya wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan duniamu, maka alumnus Ramadan, alumnus i'tikaf hanya akan meletakkan dunia di dalam genggamannya. Karena di dunia kita butuh makan, butuh sandang, butuh papan. Maka kita tidak melupakan itu. Kita letakkan dalam genggaman kita yang setiap saat itu yanfadu. Akan binasa, akan musnah, akan hilang semuanya. Nah, itu manfaat yang dari beberapa manfaat i'tikaf. Nah, manfaat i'tikaf berikutnya istiqomah, konsisten. Alumnus Ramadan, alumnus i'tikaf, hidupnya dalam ketaatan kepada Allah ini konsisten, istiqomah. Nah, ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Istiqomah itu paling sulit. Maka kita diperintahkan amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, mujahadahlah. Istiqomah, mujahadah ini yang paling sulit. Banyak umat Islam, bisa jadi termasuk kita, yang gagal ketika istiqomah dan mujahadah. Karena istiqomah dan mujahadah ini berhadap-hadapan langsung dengan hawa nafsu. Berhadap-hadapan langsung dengan hawa nafsu, dengan bujuk rayu setan. Sedangkan hawa nafsu selalu la'amaratum bisu, mengajak manusia kepada perbuatan yang buruk, mengajak manusia pada perbuatan yang durhaka kepada Allah. Maka tidak sedikit orang Islam yang gagal dalam ujian istiqomah dan mujahadah. Karena istiqomah, mujahadah ini berhadap-hadapan langsung dengan hawa nafsu setan, hawa nafsu kita manusia. Yang mana manusia itu hawa nafsunya selalu condong dan lebih cinta kepada keburukan daripada kebaikan. Maka alumnus Ramadan, alumnus i'tikaf, dia kalau puasanya betul, i'tikafnya betul, dia akan punya jiwa istiqomah, konsisten, mujahadah dalam kehidupannya. Tidak mudah dipalingkan oleh hal apapun. Ketaatannya kepada Allah fokus dan sangat fokus. Tidak mudah dipalingkan oleh hal-hal yang sepele. Karena dia tahu
bahwa orang yang taat kepada Allah di hadapan Allah adalah orang penting. Orang penting di hadapan Allah tidak akan mengurusi hal-hal yang tidak penting. Ya. Duniawi itu tidak penting. Tidak penting. Pentingnya duniawi tidak bisa sampai kapanpun melebihi pentingnya ukhrawi. Orang yang iktikaf, yang puasanya betul, dia paham betul itu. Sehingga ketaatannya kepada Allah, usahanya kepada Allah untuk bertakorup kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah, itu betul-betul fokus. Tidak mudah begitu saja dipalingkan oleh kesenangan duniawi, oleh kenikmatan duniawi yang menipu. Karena biar bagaimanapun, iktikaf itu adalah usaha yang lebih serius lagi mendekat kepada Allah. Sehingga lebih fokus lagi. Sehingga semakin tidak mudah dipalingkan oleh apapun. Jadi diajak ghibah, oh ini nggak penting. Karena saya orang penting di hadapan Allah. Diajak ghibah ini tidak penting, tidak akan saya layani. Diajak untuk memfitnah orang lain, oh ini tidak penting. Saya orang penting di hadapan Allah. Orang penting di hadapan Allah tidak akan mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Saya fokus untuk mendekat kepada Allah. Nah, itulah makna iktikaf dan beberapa manfaat dari iktikaf yang kita sarikan dari beberapa ayat-ayat Allah. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipahami. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, telah kita ikuti mukadimah dari Al-Ustaz Nur Khalid. Ini mukadimah tuh tadi. Ya. Namun kita juga mengikuti dari awal bahwa mukadimah tersebut sebenarnya telah mencakup apa-apa yang senantiasa saat ini menjadi pertanyaan-pertanyaan di masalah iktikaf. Tapi karena sudah banyak saudara kita yang mengikuti lewat Zoom, juga bertanya melalui WA, maka ada baiknya tetap beliau yang ada di Zoom ataupun di WA, beberapa akan kami bacakan pertanyaannya, dan di Zoom kami persilakan. Saya akan bacakan, ini ada beberapa pertanyaan yang pekan lalu belum sempat terjawab, Ustadz. Oh, yeah. Ada saudara Trianto di Sragen. Ustadz, bolehkah surau atau masjid yang digunakan jamaah sholat 5 waktu tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat untuk beriktikaf? Memang ada hadis Nabi ya, la i'tikafa illa fi masjidin jami'. Tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Namun bukan berarti ini menjadi tahdid, menjadi pembatas. Kenapa Nabi bersabda demikian? Karena orang yang iktikaf itu kenapa disunahkan, dianjurkan untuk beriktikaf dalam sebuah masjid yang memang di situ didirikan sholat jamaah 5 waktu dan juga sholat Jumat. Biar orang yang iktikaf, mu'takifun, itu tetap fokus dalam iktikafnya. Kalau ternyata iktikaf di masjid yang tidak dilaksanakan atau tidak didirikan sholat Jumat, dikhawatirkan nanti hari Jumat kan harus keluar itu. Harus keluar menuju satu masjid yang di situ didirikan sholat Jumat. Lah nanti ketika keluar dari masjid itu banyak godaannya. Banyak godaannya. Lah salah satu sir atau rahasia atau hikmah Nabi bersabda demikian agar mu'takifun, orang-orang yang sedang beriktikaf itu disunahkan untuk beriktikaf di masjid yang di situ didirikan sholat Jumat biar tidak keluar dari tempat iktikafnya. Nah, kalau memang di situ saudara iktikaf dengan beberapa teman, dengan beberapa orang-orang Islam lainnya beriktikaf di masjid itu, di situ didirikan sholat jamaah 5 waktu namun tidak didirikan sholat Jumat, insya Allah tidak mengapa. Lah nanti pas Jumat di situ Jumatan bersama di situ, maka tidak mengapa. Namun dengan syarat tetap di masjid yang di situ didirikan sholat jamaah 5 waktu. Karena nanti kalau iktikaf
di satu suro, satu masjid di situ tidak didirikan sholat jamaah 5 waktu, nanti pas waktu-waktu datangnya sholat jamaah kita harus keluar dari tempat iktikaf, kita harus keluar dari tempat iktikaf untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka di situ kalau memang tidak ada masjid di sekitar panjenengan yang di masjid itu didirikan sholat Jumat, maka tidak mengapa iktikaf di situ, dengan catatan nanti ketika sholat Jumat panjenengan di situ bersama orang-orang yang iktikaf di situ tetap mendirikan sholat Jumat secara berjamaah di situ. Namun usahakan cari dulu masjid yang memang sudah terbiasa di situ didirikan sholat Jumat. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kami berikan kesempatan bagi yang bergabung di Zoom, dipersilakan. Kita akan tergabung dengan saudara kita yang ada di Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak? Dengan Miftahuddin dari Karawang, Ustaz. Iya, silakan. Alhamdulillah di Masjid Al-Furqan ini diadakan iktikaf juga, sehingga ada pertanyaan dari beberapa peserta iktikaf, Ustaz. Yang pertama itu tentang turunnya Lailatul Qadar. Kemarin Ustaz sudah menjelaskan bahwa ada 2 pendapat, turun sekali pada masa lampau dan turun setiap Ramadan. Ini menurut jumhur mayoritas ulama. Di sini dalam hidupnya Rasulullah menyuruh, memerintahkan para sahabatnya untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini sudah dilakukan Rasulullah, para sahabat, dan bahkan istri-istri beliau setelah pada masa masih hidup maupun sudah meninggalnya Rasulullah. Nah, berdasarkan hadis sahih tersebut, apakah kami yang sedang iktikaf di Masjid Al-Furqan Karawang ini boleh mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Boleh apa tadi, mohon diulangi? Boleh mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Insinyur Nur Hadi Budi. Alhamdulillah beliau iktikaf di sini dari awal, menanyakan waktu minimal lamanya iktikaf berdasarkan hadis Umar yang pernah disampaikan. Kapan waktu masuk dan keluarnya untuk iktikaf yang 10 hari terakhir? Pertanyaan selanjutnya dari Pak Zazili Karawang. Apakah doa kunut witir yang dimulai pertengahan bulan Ramadan, apakah ada dasarnya dan boleh diamalkan? Yang terakhir ini dari Pak Sungkono Tangerang. Bolehkah iktikaf di masjid yang ketika sholat safnya berjarak? Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan sholat di masjid yang safnya berjarak? Mohon tausiah dari sebelumnya bagaimana kabar
saudara-saudara yang ada di Karawang ini yang sedang melakukan i'tikaf. Sehat-sehat semua nggih? Alhamdulillah Ustaz, sehat, bahkan kita membatasi jumlah yang i'tikaf Ustaz. Dan di akhir Ramadan ini semakin banyak, akhirnya ya kita tidak batasi lagi karena animo warga yang ingin i'tikaf, apalagi sudah mulai libur kerja semakin banyak. Alhamdulillah ibu juga ada Ustaz. Jadi namun untuk prokesnya tetap terjaga ya. Insya Allah. Jadi pokoknya tetap dijaga protokol kesehatannya. Ya mudah-mudahan Allah meridhoi i'tikaf yang panjenengan Bapak Ibu lakukan saat ini di Masjid Al-Furqan ya, Masjid Al-Furqan Karawang. Jadi pertanyaan pertama tadi apa tadi Mas? Banyak sekali tadi soalnya. Di antaranya adalah soalnya sudah ditulis sebenarnya, tapi beliau menyampaikan secara langsung. Ya ini berdasarkan hadis sahih amalan, sebentar saya bacakan ya dari depan, tentang turunnya Lailatul Qadar. Telah dijelaskan Al-Ustadz kemarin ya. Jadi terus bolehkah kita mengharapkan pahala Lailatul Qadar kan begitu? Ya. Sah-sah saja kita sebagai orang Islam berharap satu kebaikan itu sah-sah saja. Namun perlu kita pahami, apakah Lailatul Qadar itu turun setiap Ramadan atau hanya sekali pada waktu itu saja? Itu yang tahu hanya Allah. Bahkan pernah satu ketika, ini sudah kita jelaskan juga, sebetulnya Nabi itu dulu pernah diperlihatkan waktu datangnya Lailatul Qadar dalam mimpi. Ini pengakuan Nabi sendiri dalam sabda beliau, Uritu Lailatul Qadri. Saya pernah diperlihatkan oleh Allah tentang waktu Lailatul Qadar dalam tidur saya, dalam mimpi saya. Summa aiqadha ba'du ahli. Kemudian setelah itu sebagian keluargaku membangunkan aku sehingga aku terbangun. Lah, setelah itu fanusituha, aku dilupakan lagi oleh Allah. Kata Nabi kita, asa ayyakuna khairal lakum. Dengan aku dilupakan lagi oleh Allah tentang kapan waktunya datang Lailatul Qadar, itu lebih baik, lebih utama bagimu, yaitu bagi umat Nabi Muhammad. Karena mengapa? Andai saja kalau Nabi menyebutkan waktunya secara pasti, secara pas, misalkan pada malam 21 Ramadan atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27, lebih spesifik Nabi kita menyebutkan misalkan taruhlah di malam 25 itu turunnya Lailatul Qadar, maka sangat dimungkinkan umatnya Nabi Muhammad, apalagi generasi sekarang ini, itu hanya akan fokus di malam 25 itu saja. Sedangkan sebelum malam 25 dan sesudah malam 25 sangat mungkin tidak akan fokus beribadah kepada Allah, tidak akan fokus mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan diangkatnya pengetahuan tersebut oleh Allah dari Nabi dilupakan, maka hikmah besarnya setiap saat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa berusaha mendekat kepada Allah, baik itu di bulan Ramadan, lebih-lebih pada saat bulan Ramadan, baik malam pertama sampai malam terakhirnya akan selalu mendekat kepada Allah, akan selalu qiyamul lail, akan selalu menghidupkan malam-malamnya. Lah nanti di 10 hari terakhir akan lebih sungguh-sungguh lagi, akan lebih giat lagi. Karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Sehingga di 10 hari terakhir itu lebih giat lagi, karena kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan kedatangannya, di mana pada bulan tersebut satu malamnya dulu pernah diturunkan oleh Allah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, pedoman hidup kita.
Lah adapun terkait dengan 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, memang ada hadis Nabi yang memerintahkan untuk itu. Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Selain itu dahulu Rasulullah pernah keluar untuk memberitahukan kepada para sahabatnya terkait dengan waktu datangnya bulan Ramadan. Waktu apa? Turunnya Lailatul Qadar, kepastian waktunya. Namun saat Nabi belum menyampaikan waktunya, fatalaha rajulani minal muslimin, ada 2 orang muslim berselisih tentang waktunya. Oleh karena itu Nabi dilupakan lagi oleh Allah. Pengetahuan tentang kapannya dicabut lagi oleh Allah sehingga Nabi lupa. Sehingga tidak jadi memberitahu kepada sahabatnya kapan pastinya datang Lailatul Qadar itu. Pasnya itu kapan. Nah, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya kharajtu li ukhbirakum, sesungguhnya aku keluar hendak memberitahu kepada kalian tentang kepastian waktu yang pas datangnya Lailatul Qadar. Tapi kemudian salah seorang di antara kalian, 2 orang berselisih, maka faunsituha, aku pun dilupakan pengetahuan tentang kepastian waktu yang pas Lailatul Qadar itu. Maka kemudian Nabi perintahkan iltamisuha fi tasi'atin fi sabi'atin fi khamisatin. Maka hendaklah cari kamu Lailatul Qadar pada malam 9 yang terakhir, malam 7 yang terakhir, malam 5 yang terakhir. Di hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan iltamisuha fi sab'il awakhir, carilah Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah dari sini maka terjadi perbedaan. Ada yang berpendapat, dan memang ini jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar berdasarkan hadis-hadis Nabi tadi itu datang di setiap bulan Ramadan. Karena Nabi perintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Namun ada pula yang berkeyakinan dan berpendapat bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi pada malam itu saja, saat Allah turunkan Al-Quran ke langit dunia, pada saat itu saja. Namun orang atau ulama yang berpaham bahwa Lailatul Qadar hanya turun pada saat itu saja, itu tidak menafikan adanya hadis Nabi ini. Maka tidak menafikan, tidak meniadakan tentang hadis Nabi yang memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Maka orang yang berpendapat itu mengatakan bahwa tidak sezugzanya umat Islam itu melupakan peristiwa penting pada malam itu, yaitu satu peristiwa dahsyat, satu peristiwa yang penuh rahmat, satu peristiwa yang penuh berkah dari Allah dengan turunnya Al-Quran ke langit dunia. Maka jangan dilupakan oleh siapapun yang mengaku muslim. Kemudian terkait dengan hadis-hadis Nabi ini, maka mereka mengatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar dalam arti jangan sampai, ibrah yang diambil jangan sampai di hari-hari akhir Ramadan lantas ibadah kita menjadi lebih kendu lagi, bahkan lebih tidak khusyuk lagi, lebih tidak semangat lagi, karena sebentar lagi kita akan ditinggalkan Ramadan yang belum tentu di tahun mendatang kita akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan oleh Allah. Maka gunakan semaksimalnya malam-malam terakhir ini. Nah dari hal ini maka saling menghormati. Maka kalau tadi ditanyakan bolehkah mengharapkan 10 hari terakhir dengan iktikaf ini mengharapkan dapat Lailatul Qadar, ya boleh-boleh saja. Kalau toh kita iktikaf, kita lebih giat lagi membangunkan keluarga kita di 10 hari terakhir, kita lebih sungguh-sungguh lagi menghidupkan malam-malam kita di 10 hari terakhir. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, Qadarullah, Lailatul Qadar turun di setiap
bulan Ramadan, alhamdulillah kita mendapatkan. Namun kalau ternyata hanya turun pada malam itu saja, juga alhamdulillah kita sudah berusaha mengikuti sunnah Rasulullah. Sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Di malam 10 hari terakhir beliau syadda mi'zarahu, kencangkan ikat pinggang, wa ahya lailahu, hidupkan malam, wa iqadha ahlahu, bangunkan keluarganya. Jadi dua-duanya alhamdulillah kita itikaf mengharap Lailatul Qadar. Kalau ternyata qadarullah Allah turunkan di setiap bulan Ramadan, mudah-mudahan insya Allah kita berharap kita mendapatkannya. Namun jika malam Lailatul Qadar turun hanya pada malam itu saja, alhamdulillah mudah-mudahan dengan kita beriktikaf, kita hidupkan malam-malam kita bangunkan keluarga kita, di hadapan Allah kita sudah mengikuti apa yang menjadi contoh dan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kita sudah termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Bukankah Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunani fattabi'uni." Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti aku Nabi Rasulullah. Hasilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengikuti aku, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Kalau sudah dicintai oleh Allah apa? Akan dihapus kesalahan-kesalahan kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Nah, itu harapan kita. Baik turun setiap Ramadan, harapan kita mendapatkan. Alhamdulillah kita dengan iktikaf membangunkan keluarga kita, menghidupkan malam-malam kita. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau qadarullah Allah turunkan Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan. Kalau ternyata hanya pada malam itu, kita juga berharap mudah-mudahan di hadapan Allah kita sudah termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul dihitung, dianggap mengikuti apa yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sah-sah saja kita berharap. Toh waktunya yang tahu hanya Allah. Apakah Allah turunkan di setiap bulan Ramadan atau memang hanya pada malam itu saja. Terus yang kedua apa tadi? Kapan waktu masuk dan keluar iktikaf di 10 masuk hari? Dan waktu keluar iktikaf di 10 hari terakhir. Kalau kita hendak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau biasa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladzi i'takafa fihi. Jadi beliau senantiasa masuk di tempat iktikaf beliau itu setelah selesai sholat subuh. Idza shallal ghadata, maka apabila Rasulullah itu selesai menunaikan sholat ghadat atau sholat subuh, dakhala makanahu alladzi i'takafa fihi, beliau lantas masuk ke tempat iktikaf beliau dan tidak keluar dari tempat iktikaf beliau kecuali untuk kebutuhan atau hajat yang memang tabi'iyah, hajah tabi'iyah, hajat-hajat yang memang melekat pada manusia, tabi'i, secara tabiat, yaitu seperti kita mau buang air dan lain sebagainya. Atau beliau tidak keluar kecuali untuk hajat lima la budda minhu, yaitu hajat-hajat yang memang harus ditunaikan. Nah, beliau masuk di waktu sesudah sholat subuh dan tidak keluar kecuali untuk hajat-hajat yang memang harus ditunaikan, melekat pada diri kita, dan satu hajat yang memang sangat penting yang harus ditunaikan. Dan nanti selesainya keluarnya beliau itu di 10 hari terakhir, nanti setelah sholat subuh di hari terakhir, kemudian beliau keluar ke tanah lapang. Jadi masuk di malam ke-10 setelah sholat subuh, keluar di hari terakhir setelah sholat subuh di pagi hari itu untuk menuju ke tanah lapang. Terus ada lagi tadi apa? Kemudian satu lagi dari Pak Sumpono tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Miftah, bolehkah iktikaf di masjid yang ketika sholat softnya berjarak, Ustadz?
Nah ini ketika sholat di masjid yang shofnya berjarak. Memang zaman Nabi tidak ada shof berjarak ya. Zaman Nabi memang sawwu sufufakum. Kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk merapatkan dan meluruskan shof kita betul. Sehingga zaman Nabi dulu tidak ada shof berjarak. Nah, oleh karenanya mari dalam beriktikaf ini yang pertama yang perlu kita lakukan secara maksimal dulu kita cari masjid-masjid yang memang ketika mendirikan sholat itu shofnya tidak berjarak. Masih banyak masjid yang shofnya rapat. Kita cari dulu. Usaha secara maksimal dulu. Karena memang zaman Nabi dulu tidak ada shof berjarak. Namun itu dalam kondisi normal. Dulu Nabi perintahkan sawwu sufufakum, merapatkan shof, merapatkan barisan itu dalam keadaan normal. Lah oleh karenanya dalam rangka kita secara maksimal mengikuti apa yang menjadi ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cari masjid dulu yang memang shofnya rapat ketika sholat tidak berjarak. Maksimal cari dulu, usahakan dulu. Masih banyak shof yang rapat di masjid-masjid. Masih banyak. Di pasar saja kita rapat berdesak-desakan di pasar. Di tempat-tempat keramaian bisa kita saksikan. Di tempat-tempat kuliner itu rapat berdesak-desakan. Ya, kemudian di stasiun-stasiun, di terminal-terminal itu juga berdesak-desakan. Kenapa saat kita mau sholat di masjid kita tidak berusaha untuk mencari shaf yang rapat dulu? Nah kalau memang sudah tidak ada betul, tidak ditemukan betul, berarti kondisinya kondisi tidak normal. Kondisi tidak normal. Nah ketika kondisi tidak normal, ya memang ada satu ketetapan dari Nabi, sebaik-baik sholat wajib bagi laki-laki ya di masjid. Itu ketetapan Nabi ini tidak bisa berubah. Sebaik-baik sholat wajib bagi laki-laki ya di masjid. Ini tidak bisa dirubah. Nabi tidak pernah bersabda sebaik-baik sholat wajib bagi laki-laki itu di rumah. Beliau tidak pernah bersabda demikian. Yang beliau sabdakan adalah sebaik-baik sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid. Lah, sebaik-baik masjid bagi perempuan adalah rumahnya. Kan begitu sabda Nabi. Maka dalam sholat yang kondisi normal, gerakan kita itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Pandangan kita menuju tempat sujud. Namun saat sholat khauf, mungkin dalam keadaan peperangan begitu, sholat khauf gerakannya sudah tidak normal lagi. Tidak normalnya kita sholat biasa. Normalnya sholat biasa itu kalau kita berjamaah ya kita ikuti imam dari takbiratul ihram sampai salam. Tidak boleh makmum mendahului atau makmum sengaja mengakhirkan dengan waktu yang lama. Namun ketika itu sholat khauf itu sudah berbeda. Ketika imam dan makmum pertama dan seterusnya itu rukuk, yang di belakangnya itu masih tetap berdiri. Jadi secara bergantian begitu. Itu dalam sholat khauf. Sehingga gerakannya memang sudah tidak normal karena keadaan darurat. Nah, dalam hal ini memang ada yang beranggapan karena pandemi ini maka ini keadaan darurat. Maka sholat pun berjarak. Sholat pun berjarak karena untuk menghindari virus yang tidak terlihat ini. Namun ada yang memahami pula sholatnya tetap rapat. Sholatnya tetap rapat, toh kita sudah bermasker. Nah, salah satu cara kita untuk menghindar itu adalah dengan menggunakan masker. Kalau dulu sahabat waktu ta'un itu, cara memisahkan antara yang sehat dan yang sakit, itu yang sehat naik ke bukit-bukit. Yang sakit ditinggal di perkampungan-perkampungan. Nah, saat ini cara untuk memisahkan itu adalah salah satu caranya
dengan menggunakan masker, dengan menjaga jarak. Nah sekarang pertanyaannya, saat kita di pasar saja kita tidak berjarak, yang diatur 1 meter, banyak yang berdesak-desakan, faktanya kan begitu. Padahal juga sudah bermasker. Kenapa? Sholat kita pakai soft yang renggang kan itu. Maka cari dulu soft yang rapat. Kalau memang tidak ada, maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu menjadikan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang tidak boleh itu menjadi boleh dilakukan. Namun dengan usaha mencari dulu. Kalau kita di sini kita mencari dulu, karena memang ini keadaan darurat. Kalau memang tidak ditemukan betul, ya tetap sholat di masjid. Tetap sholat di masjid. Insya Allah Allah Maha mengetahui. Insya Allah Allah Maha mengetahui keadaan kita yang saat ini. Tentu kita tidak berharap sholat kita dengan soft jarak renggang yang jauh-jauh. Padahal Nabi kita bersabda, sawwu sufufakum, rapatkan. Bahkan beliau sampai dengan tongkatnya ini, yang ada maju sedikit didorong dengan tongkat beliau, biar rapat, biar sejajar, biar lurus, biar tidak ada celah. Karena kalau ada celah di situ, itu memberi kesempatan setan untuk masuk ke situ. Nah sekarang kan softnya renggang-renggang. Apakah berarti kita dengan sengaja memberikan kesempatan setan untuk masuk ke situ? Insya Allah Allah Maha mengetahui kondisi kita saat ini. Kalau dalam kondisi normal kita tidak pernah renggang soft kita, kan begitu. Ketika kondisi normal sebelum pandemi dulu tidak pernah kita temukan orang sholat softnya renggang-renggang. Nah, insya Allah Allah Maha mengetahui keadaan dan kondisi kita saat ini. Lah bagaimana kita? Lah ada satu hadis Nabi dalam rangka kita mentaati ketetapan Allah maupun ketetapan Rasulullah. Nabi kita pernah bersabda, idza nahaitukum anhu fajtanibuhu. Jika aku yaitu Nabi melarang sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkan. Jangan dekati, jangan apalagi lakukan. Jangan didekati apalagi kita melakukan. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Namun hadis Nabi itu berlanjut, wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan kepadamu untuk kamu kerjakan, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan, tunaikan semaksimalmu. Tunaikan semaksimalmu. Arti maksimal di sini kaitannya dengan konteks sholat berjamaah dalam situasi pandemi ini, ya kita cari dulu secara maksimal masjid-masjid yang memang masih mendirikan sholatnya secara rapat softnya. Kalau memang tidak ada, ya tetap kita sholat di masjid semaksimal kita. Karena Nabi kita tidak pernah bersabda, sebaik-baik sholat wajib bagi laki-laki adalah di rumah. Nabi kita tidak pernah bersabda demikian. Namun Nabi kita bersabda sebaik-baik sholat bagi laki-laki, sholat wajib maksudnya adalah di masjid. Dan sebaik-baik sholat sunnah bagi laki-laki adalah di rumah, kan begitu. Nabi kita sabdanya begitulah. Termasuk usaha kita untuk mastatokna kita, semaksimal kita, maka kita cari dulu. Ya, kita cari dulu masjid yang memang masih rapat softnya. Toh kita juga sudah bermasker. Sholat bermasker insya Allah tidak mengapa. Adapun hadis yang melarang sholat untuk menutup wajah itu sepertinya nanti perlu kita kaji lagi, sanadnya itu dhaif. Maka kita sholat bermasker itu sudah mastatokna, semaksimal kita begitu. Memang protokol kesehatan yang memang ditetapkan oleh ahlinya begitu. Lah kita awam, orang awam di bidang itu, maka kalau kita ikut usul biasanya banyak salahnya karena kita tidak ahli di bidang itu. Maka kullu ya'malu ala syakilati, semuanya berbuat, bekerja, berjuang sesuai dengan pembawaannya, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Lah dalam bentuk
usaha kita mastatokna kita cari dulu yang rapat. Nah, kalau memang betul-betul kita tidak temukan, maka mastatokna kita, maka satu keadaan ad-daruratu tubihul mahdurat. Dengan adanya pandemi berarti keadaan darurat. Kemudian tidak ditemukan masjid yang memang safnya rapat, itu juga satu keadaan yang tidak normal. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik, sepertinya pertanyaan dari Pak Sumpono tadi menjadi pertanyaan terakhir di malam hari ini, dan insya Allah juga yang sudah ditanyakan Ustaz, sudah terjawab semua tadi dari Karawang. Ya, sudah terjawab semuanya. Ya. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain dan termasuk yang ada di Zoom, namun sampai waktunya bisa sampai sahur. Ya, mohon maaf atas kekurangan ini. Ya. Dan juga menarik usulan diantaranya Girom 3 periode itu, periode terakhir mungkin periode keempat itu bisa dilakukan iktikaf begitu, Ustaz. Ya, memang itu sebetulnya sudah diprogramkan ya. Ya. Dulu sebelum pandemi dari panitia itu sudah memprogramkan untuk itu, giat Ramadan itu. Ada yang nafar, nanti kemudian ada yang iktikaf juga, kan begitu. Namun qadarullah kemudian pandemi, sehingga sekarang semuanya masih, bahkan girom giat Ramadan kita pun masih secara virtual kemarin, masih secara online. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Allah sudah lepaskan pandemi dari negeri yang kita cintai ini, mudah-mudahan nanti dulu yang sudah disusun, yang sudah dirancang, ada yang melakukan giat Ramadan seperti nafar di kita itu periode 3 itu tetap berjalan, namun tetap ada program iktikaf yang memang sudah dibuat, sudah disusun sebetulnya dulu itu. Gitu Mas Rudi. Baik, terima kasih Ustadz Nur Khalid dan Ustadz Ghazali atas kehadirannya, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan peserta kajian interaktif malam hari ini, dan mudah-mudahan ini akan memuaskan, paling tidak juga bisa mengadopsi apa-apa yang menjadi pertanyaan dari peserta kajian iktikaf malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini. Insya Allah kita akan bersua lagi tahun depan. Semoga Allah meridhoi kita dengan hadirnya acara ini. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ilmu yang telah kita dapatkan di malam hari ini. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.